Selamat bergabung teman-teman di Kasino Kabar Sini Sono Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama dengan bersama lagi gue Mai ya, kenapa sih? Selamat bergabung teman-teman di Kasino Kabar Sini Sono. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan ditemani oleh geng saya, para gamers. Inilah Mariska dan Poki. Halo. Ladies and gentlemen. Gentleman-nya. Mari kita sambit gitu dong ya. Kita sambit. Oke. Sebagai apa ya? Perkenalan nih buat teman-teman. Sebagai gamer ya, Mariska dan Poki. Ini tergabung di kayak di sebuah apa ya? Kalian bikin grup nggak sih sebenarnya? Grup sih enggak, tapi kita lebih kayak bunch of people yang kayak udah the end of the day itu kayak tired. Kita kan budak korporat ya. Terus kita capek ya, kita pengen relief stress aja gitu. Terus kita ketemu, kita main bareng dan kebetulan ya ngeklop aja gitu. Sebenarnya ada satu lagi teman kita, cuman karena dia masih ini ya, jadi masih budak korporat. jadi budak korporat gitu. Jadi dia nggak bisa datang. Oh, gitu. sayang sekali. Oke. Nah, dari Poki sendiri apa budak korporat juga? Kalau sekarang di rumah aja. Oh, dia bukan budak kuarantin di rumah aja. bagian dari budak. Oh, gitu. Saya masih budak tapi memperbudak diri. Oke. Nah, nanti kita masukin ya channelnya Kak Berni. Sebenarnya ketika bermain nih selalu bertiga mainnya. Kadang kalau sendiri sih main sendiri. Sekarang kan dulu kan aku di YouTube. Terus aku sekarang lagi migrasi ke Twitch karena Twitch itu lebih friendly user ya kalau aku. Dan lebih nggak berat. Kalau YouTube tuh berat gitu. Jadi aku pindah ke Twitch untuk live streaming. Terus kontennya ada beberapa yang aku masukin ke YouTube gitu. Dan kalau Poki sih belum ada channel sih Poki. Iya belum, saya pengennya santai-santai aja, pengennya join ke channel orang, numpang main lah intinya. Numpang main. Nah, tapi kalau Sanji sendiri, Sanji dia ada apa, dia juga numpang main juga? Dia numpang main juga, aku nggak tahu dia ada channel apa enggak, tapi awalnya sih sebenarnya kan aku kenal Poki kan dari temen. Nah, itu dia cerita. Semua pasti ada awalnya. Punya teman, makanya awalnya teman punya teman, kita ketemu, kita main bareng, cocok, tawa. Terus Poki ini ngajak temennya si Sanji ini, teman kita. Nah, pas lagi main ternyata sama gobloknya kita itu. Jadi satu orang goblok, temu satu orang goblok, temu satu orang goblok, chaos. Nah, berarti sejak kapan kalian main itu? Kayaknya pas lagi pandemi awal-awal ya. Pandemi awal-awal ya 2020-an lah. Iya. Terus kita mainnya game horor, dan gitu kan aku kan agak scary dikit ya, mudah takutan gitu game horor. Tapi malah jadi gara-gara main sama mereka tuh jadi nggak serem, jadi ketahuan mau. Awal mainnya game apa? Masih ingat? Pertama kali kalian main secara bertiga? Game Phasmophobia. Jadi game itu muncul yang itu ya, yang gua masuk itu ya. Iya. Game nyari hantu, tiba-tiba hantu gitu. Terus game ini mulai dirilisnya kalau nggak salah September 2020 mulainya. Terus temen kita, terus karena ini nge-hype banget, terus akhirnya aku coba main, terus dia juga coba main. Ya udah, jadi ya udah mulai dari situ deh, dari game Phasmophobia ini terus ngerembet ke game mana-mana gitu. Jadi kita kayak ada satu server Discord cuma buat kita doang gitu, buat main. Itu game ada sebenarnya ada tamatnya nggak sih? Enggak. Dia nggak ada tamatnya? Nggak ada tamatnya, cuma buat goblok-goblokan aja gitu. Oh gitu. Gue pikir dia ada udah gitu tamat dia ngapain gitu. Oh enggak ya? Dia nggak ada story-nya, nggak ada. Nggak ada. Nah, cuma coba dijelaskan. Iya sebenarnya apa sih game apa Phasmophobia? Phasmophobia. Jadi namanya itu termnya jadi fobia akan hantu sebenarnya itu. Jadi makanya kita coba Poki. Fobia akan hantu. Fobia. Oh, dilempar lagi, oke. Silakan. Nah, Poki jelasin gimana. Soalnya dari aku doang yang ngomong gitu. Jadi kayak yang Poki dong. Bagaimana Poki ngelihat game ini secara garis besarnya menurut lo sebenarnya? Game apa sih ini? Jadi kalau menurut pengertian saya, si game ini itu
Jadi kita harus mengetahui rumah yang berhantu, lalu kita cari tahu juga jenis hantunya kayak apa. Cara cari tahu hantunya kayak apa itu kita perlu membutuhkan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu nanti tuh kayak kita taruh gitu. Kita juga harus cari tahu ruangan-ruangan si hantunya kayak gimana. Nah disitulah chaos mulai. Tapi rumahnya beda-beda nggak sih? Rumahnya beda-beda. Oh selalu beda-beda memang. Yes. Kita bisa, kalau dulu tuh kita random dapatnya, sekarang udah di patch, jadi kita boleh milih di mana mapnya, levelnya mau apa, terus kita juga bisa ini ya, ada random things lah di dalam rumah itu yang kita bisa dapat kayak untuk interaksi sama ghostnya gitu. Jadi yang biasanya tuh yang bikin lucu ketika Sanji secara sukarela menjadi korban kita gitu ya. Oh ditumbalin. Dia tumbal banget gitu. Jadi kita nggak usah suruh pun dia jadi udah tumbal sendiri. Pasrahan ya anaknya Pasrah, ya. kita kasih alat-alatnya nih ya. Terus kita lihat jadi tuh di dalam situ game itu ada truknya. Di truk itu ada komputer. Jadi kita naruh kamera kayak video kamera gini, ditaruh. Terus kita nontonnya gitu si Sanji mati. Iya betul. Nah sekarang yang ingin gue tanyakan mungkin ke Poki dulu baru nanti ke Mariska. Okay. Sebenarnya lu itu bisa dibilang profesional gamers atau hanya praktisi gamers? Casual gamer. Casual gamer. Casual gamers. Casual gamers dan tidak jadi lu tidak akan menjadikan ini seperti apa ya penghasilan utama tidak? Tidak. Hanya bener-bener iseng aja gitu. Iseng aja untuk main-main distraksi diri, entertainment diri. Sebenarnya kalau Poki sendiri kehidupan nyatanya gimana? Apa ini kerja juga kerja? Enggak. Lagi enggak kerja kok. Seperti yang saya bilang di rumah aja. Oh, iya, tapi sebenarnya pengen kerja ibu sih rumah karena tangga. butuh pemasukan juga. Oh gitu ya, gampang. Nanti hubungin kok Adil. Oke, nah sekarang kalau Mariska sendiri, apa tuh? apakah lo menganggap diri lo kayak tadi? Apakah lo casual gamer atau lo sebenarnya profesional gamer? Soalnya agak ini ya. Pertama tuh sebenarnya niatannya pengennya ya udah, maksudnya penghasilan dari sana gitu. Cuman sekarang sih masih jadi budak korporat dan Twitch itu jadi kayak ya kita jadikan sebagai hobi doang gitu, casual gamer. Karena memang pertamanya juga kan karena capek kerja, terus kita main bareng. Awalnya dari situ kan, karena main bareng cuma buat lepas stres, keketawaan sampai serak, bengek-bengek, nangis gitu. Terus at the end of the day ya moodnya naik, terus besoknya bisa melanjutkan pekerjaan dengan baik gitu. Oke, ada satu pertanyaan yang gue ingin tanyakan di dunia game nih. Sebenarnya gini, bukan sebenarnya. Menurut Poki, game yang paling bagus dan lu nggak bosen mainin itu terus, itu game apa, Poki? Game apa ya? Kalau belum kepikiran, Mariska dulu. Boleh, Mariska. Silakan. Sambil mikir coba apa. Kalau sekarang sih anything that's kayak game simulation, kayak Harvest Moon, Story of Season, Stardew Valley, dan di Twitch juga community-nya tuh enak-enak gitu ya, nggak toxic banget gitu, karena memang kayak casual, cozy, terus kayak safe place gitulah, karena orang-orangnya juga asik-asik aja gitu, kalem-kalem aja, nggak kayak game yang lain gitu kan. Community-nya kadang suka kompetitif game gitu. Kompetitif game tuh kadang suka Betul. toksik. Dan aku juga sebenarnya kayak kompetitif game nggak gitu main gitu. Pernah suruh coba gitu, cuman kayak bukan style aku gitu. Jadi aku lebih ke yang gitu, yang kalem-kalem lah. Ya karena kan kalau gue perhatiin, lu kan lebih RPG ya sebenarnya ya. Story. Ya, pokoknya anything that story rich game. Betul, Itu setuju. aku suka karena kayak aku tuh ngelihat satu game itu, berarti orang menciptakan game itu kan kayak game desainnya seperti apa, terus kayak style gamingnya bagaimana. Cuman memang ada kayak sekarang yang lagi in banget kan Elden Ring.
Itu game Elden Ring ini yang terakhir lumayan gue masuk ya. bukan. Elden Ring tuh baru banget. Dan semua cowok kayaknya di dunia pada main itu. Semua cowok. Iya, rata-rata the all boyfriend kayaknya pada main itu gitu. Oke. Karena itu dari game Dark Souls, kalau misalnya cowok-cowok pasti pada main Dark Souls, dan 1, 2, 3, terus ada Bloodborne, terus dia bikin Elden Ring yang terakhir. Nah, ceritaannya si Elden Ring ini yang bikin itu yang bikin Game of Thrones. Ya, gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bisa main game-game ini karena itu game yang susah, yang udah pasti mati berkali-kali dan tidak boleh greedy kalau main itu pasti mati. Aku udah pernah coba main Dark Souls 1 terus kayak gagal total gitu karena nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Jadi aku suka nontonin orang-orang pada main itu dan memang ceritanya bagus banget dan aku suka Elden Ring sebenarnya walaupun nggak bisa mainnya. Lu main ini, Elden Ring? Enggak. Oh enggak. Oh yang itu bukan yang ada lo bilang Siwa apa gitu. Enggak, itu Smith. Oh. Nah, udah kepikiran belum Poki apa gamenya? Udah. GTA 5. Tapi kalau GTA 5 emang seru loh. Kalau aku kan suka nonton di Twitch ya, nonton streamer-streamer yang orang-orang pada main GTA 5 yang online. Kebetulan servernya apa sih itu kalau yang di Barat orang mainnya di server NoPixel. Nah, jadi dia kayak simulasi atau menceritakan dia di karakter GTA itu. Entah dia mau jadi tukang apa atau mau jadi mafia kayak atau apa. Itu sebenarnya seru sih. Ada role play-nya ya berarti ya? Role play ya betul, sebutannya ada role play-nya. Ya, Nah, the best game ever in the history of Poki apa? aduh nggak bisa milih. Genso Suikoden? Oh, Suikoden. Suikoden ya. Pancing kan lo? Suikoden 2. Suikoden 1, Suikoden 2. Gua yang 2 itu the best. Suikoden gua main. Iya, iya. Tapi kalau misalnya tanya saya suruh pilih gak bisa soalnya saya suka yang seperti Mariska bilang yang lebih cerita dan aksi. Oh, kayaknya saya tahu sih dia apa jawabannya. Dia itu pernah kita hubungin dia gak bisa sama sekali 3 hari 4 harian gitu deh. Nih kita takut ini anak kenapa gitu kan, takutnya dia ngapain kek atau dia pingsan apa masuk rumah sakit nggak tahu kan, nggak balas. Tahu nggak emang begitu dia bisa balas dia ngomong apa? Kakak Ber, iya maaf ya, aku main ini Cyberpunk dari kemarin. Gue mengkhawatirkan teman gue sama 4 hari dia main Cyberpunk doang. Ya gimana ya, ya kan mungkin kalian tahu kalau game itu kan beritanya banyak ya, glitch-glitchnya pokoknya jelek banget. Tapi tuh kalau diperhatiin, Anda main itu tuh ceritanya bagus. Cuma glitchnya aja jelek. Oh. Cyberpunk ini game PC. PS5, Konsol, PS4, PC. Oh. Grafiknya ya harus pakai grafik yang bagus lah. Dia mainnya kayaknya lu mainnya PS4 ya? Saya di PS4. Iya. Menyambung game tadi, ada nggak game yang tahun ini Poki dan Mariska sedang menunggu-nunggu? Game ya, sedang menunggu-nunggu. Sebenarnya sih banyak wishlist sebenarnya di Steam itu. Cuman beberapa tuh sebenarnya udah keluar akhir-akhir ini. Kayak apa sih yang zombie itu yang parkour itu? Day by Day. Daylight 2. Daylight 2. Ya kali zombie bisa parkour. Enggak, kitanya parkour zombinya enggak. Zombinya enggak. Serem banget udah bisa parkour kejar-kejar gitu kan. Enggak sih itu ceritanya bagus, aku suka Daylight 2. Daylight 1 juga aku main gitu, cuman nggak sampai tamat banget karena lumayan motion sickness itu kan lompat. Tapi secara keseluruhan aku nonton di YouTube, ceritanya itu bagus. Anything that storyline-nya bagus, aku suka gitu. Dan Elden Ring juga karena nggak bisa main juga, tapi aku suka story-nya gitu. Sejauh ini sih masih belum nemu yang benar-benar ditunggu banget. Palingan kayak patch game tertentu gitu yang aku tunggu gitu, yang aku punya gitu. Nah kalau Poki sendiri lagi menunggu nggak game tahun ini, apa sih yang lagi ditunggu-tunggu? Kalau tahun ini nunggu-nunggu game sih kalau misalnya lagi ada sale aja.
Yang ditunggu Mengerti lah ya kalau sale-nya. kalau orang mau beli game kan biasanya ada sale apa nih? Berikan aku sale. Overcooked lagi sale hari ini. Overcook yang mana tuh? Overcooked yang all you can eat itu lagi sale. Oh, oke. 50%. You can buy it. Mungkin kalau kita main bareng bakal chaos kali ya. Putus pertemanan kita. Ya demikianlah saudara-saudara. Kemarin main Pickle Park ya Gamenya terlalu Allah. kejam. terlalu kejam. Oke. Ini lebih ke Mariska. Mariska sebagai yang gua tahu kan Mariska juga chef ya. Nah, ada nggak game sebenarnya game yang membahas tentang dunia makanan kayak Yoichi gitu, ada nggak sebenarnya sih gamenya? Membahas tentang makanan tuh banyak. Yang pertama tadi kita udah ngomong Overcooked kan. Itu game cooperatif. Overcooked tuh. Sebenarnya kayak game, sebenarnya bukan kayak masak banget, tapi lebih kayak kerjasama antar tim. Jadi kalau misalnya di dunia nyata tuh, kalau misalnya di satu kitchen, di mana kita bisa bersinkronis supaya makanannya keluar tepat waktu gitu. Cuma ujung-ujungnya chaos sebenarnya kalau Overcooked. Overcooked itu adalah game menyajikan makanan, masak menyajikan makanan. Aku pernah sekali satu map itu kebakaran semua satu kitchen gara-gara ya gitu deh, chaos lah pokoknya. Terus ada juga Cooking Mama, udah pasti semua orang tahu. Terus sebenarnya ada satu lagi yang lagi ngetren juga. Sebenarnya gamenya udah lama. Itu kayak Cook Simulator, jadi pakai VR. Benar-benar kayak masak. Jadi kita ngambil pancinya, terus ada herbsnya, pastanya, terus ada tulisannya kayak misalnya bowl pastanya 6 menit gitu-gitu. Sebenarnya itu resepnya sih oke sebenarnya gitu, cuman nggak selengkap kayak misalkan di dunia nyata. Kalau menurut aku ya kan banyak setiap orang punya style masing-masing gitu. Tapi yang jadi senengnya adalah karena itu VR, jadi seru gitu, ngambilnya susah gitu kan. Kalau VR berarti kita main sendiri dong. Enggak, itu nggak bisa grup. Enggak bisa. Kalau sebenarnya bisa mungkin ya. Aku soalnya nggak punya VR kan. VR mahal juga. Dan aku suka ada motion sickness. Dan itu grafiknya udah bagus. Kalau kayaknya standar, nggak kayak bagus. Misalkan kayak Elden Ring atau game-game berat gitu enggak. Cuma lebih kayak game VR pada umumnya lah. Standar. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya gue adalah pernah nggak sih kalian berdua mainin sebuah game yang kalian ada high expectation gamenya bakal begitu, tapi main ternyata kayak anjir game apa nih gitu, kok begini, game sampah. Poki dulu mungkin. Poki pernah ngalamin itu? Ada. Apa namanya? Kalau lagi main bareng-bareng itu pernah waktu itu sama Mariska. Nah, apa ya tuh? Don't Starve Together. Yes, itu Don't Starve Together. Soalnya game tentang apa itu gue? Itu nggak tahu sih, tapi nggak suka. Jadi gini, sebenarnya game itu bagus, udah punya fanbase-nya sendiri, cuman kita terlalu bodoh untuk memahaminya. Jadi Maybe ya. kadang begitu masuk, nih ngapain ya pokoknya? Ini ngapain ya? Terus tiba-tiba gelap gitu. Total mati. Tiba-tiba mati, diserang monster. Kita nggak tahu apa-apa gitu, maksudnya nggak ada guidance-nya gitu, maksudnya gimana. Tapi memang aku ngeliat ada aku main itu baik-baik aja gitu, teman-temannya teriak-teriakan tiap malam gitu. Cuman memang kita terlalu bodoh aja untuk memahami. Iya, betul. Dan udah ganti berkali-kali karakternya dengan different type of skills and traits gitu untuk karakternya, tetap kita nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Oke. Mungkin hanya orang-orang tertentu kali yang bisa main game itu. Yang benar-benar mungkin pengen main ini karena itu kan multiplayer kan. Iya, bisa co-op. sendiri, bisa co-op gitu. Jadi kalau misalnya ada mau nyari gamenya benar-benar di YouTube gitu, sebenarnya banyak yang jelasin, cuman kita udah terlalu ini apaan sih gitu. Tapi emang bener itu game bener-bener kalian awalnya udah tahu kayak Nggak gua tahu. bakal. Nah, Kita kayak blank gitu. Iya, nggak tahu. nah ini Sempat pas lagi main pun kita ngeliat YouTube kayaknya, nggak ngerti. Nah ini tadi maksud gue mungkin agak menyimpang jauh nih dari pertanyaan gue. Ini game yang lu lihat iklannya lah atau apa gitu sebelumnya, teasernya, trailernya, lu ada high expectation akan game ini, begitu lu mainin apaan sampah gitu. Itu lu maksud gue. Ada nggak? Sejauh ini sih pengalaman cuman itu Don't Starve Together karena Don't orang Starve pada Together kan tadi lu bilang lu nggak tahu. Ini maksud gue lu udah mendengar contoh. Dia mendengar kayak ada aku bilang bagus kok gitu kan. Terus itunya juga bagus, cuman enggak, kalau misalnya kita main Stardew Valley gitu, begitu masuk kita udah ada background story-nya seperti apa,
terus hari ini dikasih misi apa-apa. Jadi kita driven tuh mengenal gamenya diarahin gitu maksudnya. Mungkin aku orangnya tipenya diarahin S kan ya, orang S gitu. Begitu ketemu yang plak terus bingung. Ngapain ya? Ini pencet apa ya? Ini buat apa ya? Itu nggak bisa. Gitu doang. Nanti memang ekspektasi aku kan karena ini game bagus loh kata adik aku gitu. Cuma begitu main. Iya. Oke, tahu game itu karena dipengaruhi oleh Mariska juga, Pak. yang Don't Starve. Gara-gara saya. Iya, kalau nggak salah dengar dari Mariska atau Sanji gitu. Abis itu ini game bagus nih katanya. Oh gitu. Ya udahlah. Dicek dulu kan trailer dari Steam-nya kan ada. Kita kan beli game di Steam, cek trailernya. Oh kayak gini mainnya. Terus ngeliat juga streamer-streamer lain atau di YouTube reviewnya kayak apa. Oh mainnya kayak gini nih. Ya genrenya survive. Udah beli game set kita main bareng co-op. Gimana nggak ngerti bingung lah kok gelap mungkin sama gitu. mungkin Don't Starve Together tuh lebih kayak gothic gitu ya, dark gitu kan ya. Iya. Kalau Stardew Valley tuh lebih kayak pixel art, warna-warni gitu. Mungkin karena itu juga aku lebih milih ke yang warna-warni dibanding yang gothic gitu. Karena hidup sudah terlalu gothic ya, Mang. Aduh. Betul. Oke, sambil kita menunggu ilham apa yang akan kita tanyakan, ini saya ada permainan kartu. Oh, ini Nah ini dulu nih. nggak usah. Oh, nggak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa. Nanti mainnya ini. Nah ini Mariska sebagai co-host saya bisa membantu meng-shuffle. Nanti Boleh ini nggak ya? nanti di gitu di spread gitu pakai kayak bikin kipas gitu boleh. Asal nggak terbalik. Dia terbalik. Ini ya berarti. Nah nanti diambil sama Poki, jadi kita bermain kartu namanya. Cuma ini kartunya bukan kartu judi. Ini kartu menguak rahasia terdalam atau pribadinya. Ya mungkin di luar sana teman-teman ada yang lagi ngincer Poki, pengen tahu dalamnya Poki gimana, sama Mariska ini bisa. Dalamnya saya gimana? Ada Paru-paru. Ambil satu. Saya? Ya, Poki. Kenapa nggak? Dari lu baru Mariska gitu. Kalau biasanya kalau gue minta tamu kan gue cuma berdua mainnya. Dia ambil, dia baru nanya gue. Duduk lah. Oke, ini random ngambil ya? Ya, ambil random. Ambil satu. Oke. Here goes nothing. Oke. Terus nanti Baca. gemeteran. Dan gemeteran. Oh. Apa pertanyaan? Apa hadiah yang ingin kamu berikan untuk orang tuamu? Tanda tanya. Cucu. Apa? Bisa nggak? Apa ya? Hadiah. Mungkin kalau hadiah pengennya ya untuk solusi bersama mungkin uang kali, uang banyak ya. Angpau. Yes, betul. Halo Mariska? Saya. Oh, ini untuk bareng-bareng pertanyaannya. Iya. Oh, buat I bareng-bareng. see. Oke. Apa hadiah yang ingin lu berikan untuk orang tua lu? Ini kalau papa apa mama ini? Orang tua? Orang tua kan keduanya, iya. Your parents give to your Biasanya tuh ini sebuah jurus yang saya tahu dari life coach saya ya. Kalau misal orang tua rewel, kasihlah angpau. Jadi itu yang saya lakukan. Berarti berbau uang. Duit. 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 Mulai rewel, kasih angpau. Cuman akhir-akhir ini kan karena kondisi keuangan menipis ya. Jadi ya be a good kid lah kira-kira. Sama kemarin juga aku baru beli Nintendo Switch sama Ring Fit. Jadi sebisa mungkin berusaha untuk membujuk mereka untuk sehat. Bagus juga itu idenya. Oke. Masih main Nintendo-nya orang tua. Iya. Ada Main orang tua dong, dikasih duit. Nintendo, ngerti dia. Ini tolong ditekan ya. Berkali-kali sampai itu 20 detik. Saya tuh sama mama, wow. Oke. Yang ada kesel. Nah ini Mariska yang ambil. Oke. Bismillah, mudah-mudahan pertanyaannya nggak aneh. Bagaimana gaya foto atau ekspresi andalanmu saat bersuah foto selfie berarti ya? What is the style of your photo or signature expression when taking a selfie? Terlalu biasa. Ambil aja. Ya Itu mesti memperagakan. Nggak seru ini. Nggak seru. Harus cari yang chaos. Aduh. Aduh.
Bagaimana caramu menghilangkan amarahmu sendiri? How do you get rid of your own anger? Mana? Ambil lagi. Mariska jawab dulu. Oh, get rid anger ya. Gimana caramu menghilangkan amarahmu sendiri? Sebenarnya saya sudah punya masalah ini udah lama. Anger management. Kita butuh Mbak Citra. Iya, kita butuh Mbak Citra. Mbak Citra, halo. Aku kangen. Ya, tapi sebenarnya dulu sih sempat ke psikiatris juga kan untuk ya beberapa, karena aku neurodivergent gitu kan. Jadi harus ada beberapa bantuan ya untuk saya gitu. Sekarang sudah nggak konsumsi apa-apa, tapi lebih ke kayak anabul, anjing-anjingku. Jadi kalau misalnya gitu, Minci mana Minci belum gitu. Jadi kayak lebih tenang dikit gitu. Nah kalau Poki sendiri, bagaimana cara Poki menghilangkan amarah sendiri? Oke, kalau misalnya lagi marah gitu atau sebel banget, kadang cari distraksinya dengan bermain game atau merenung atau sembayang. Sembayang sama merenung sama ya? Enggak dong. Mirip ketika lu pas sembahyang lu ngelamun, nah itu mirip. Nah iya, kurang lebih itu yang saya lakukan kalau misalnya cara meredamkan apa tadi pertanyaannya? Amarah ya, apa intinya amarah. Iya, Baru tadi saya mau tanya sebenarnya. Apakah dengan bermain game bisa membuat bisa salah satu cara untuk menghilangkan amarah ini gitu? Kalau secara amarahnya baik kayak gak terlalu luap banget. Aku kan orangnya agak angernya agak lumayan ya gitu. Jadi pasti cari yang deket dulu daripada nyalain komputernya, yang deket dulu, yang anabul dulu gitu kan anjingku. Tapi emang game itu kadang carinya game yang macam-macam kalem-kalem supaya lebih tenang, kayak Stardew gitu. Misalkan jengkel di kantor kagak ada yang beres gitu ya. Pulang mainnya Stardew atau Story of Season. Ada Doraemon Story of Season juga. Jadi gue mainnya gitu-gitu. Iya, jangan kayak yang terlalu berat gitu, kayak gak main game kompetitif, bisa banting bebrak. Gak kayak kalau ini gue menganggap Harvest Moon masih salah satu game yang menenangkan. Ya. Secara musiknya, gameplaynya gitu. Mama harus tahu Stardew Valley. Sama The Sims-nya. Stardew Valley dulu, Mang. Jadi Stardew Valley itu dia itu sebenarnya kayak dia baru fresh graduate, terus dia butuh CV di dalam CV-nya dia kayak gua udah bikin ini. Terus dia tuh seneng banget Harvest Moon. Dia bikin Stardew Valley itu based on Harvest Moon yang dia suka, sampai dia ketemu sama yang bikin Harvest Moon. Oh. Dia kayak CD-nya di tangan gitu sampai dia ada foto begini. Dan sebenarnya kita tahu lah kalau misalnya di jalan ya, kan kita suka ada anger yang berbeda yang keluar gitu kalau di jalan. Aku nyalain itu lagu Stardew Valley supaya tenang. Stardew ya? Stardew Valley. Oh, ini yang sama si Miao dimainin. Oh, ya? Gue baru Stardew Valley. Iya. Miao mainin ini juga. Oh, pernah dengar tuh Gameplaynya Miao gaming, Miao. Bukan Miao mah Agent Miao. Ya. Oh, beda. Teman kita di Miao di Komutoku. Kirain itu, maaf. Kita punya teman di Komutoku, dia yang komunitas tokusatsu namanya Agent Miao. Iya, dia di Twitch juga sama itu dia. Bagus, harusnya namanya gua undang Miao. dia tuh ya. Iya, dia Agent Miao. Dia salah satu teman paling nyentrik yang paling interesting yang pernah gue temui sih. Wow. Game-game yang dia mainin sih juga oke sebenarnya. Oke. Nah, itu dia pelarian gue sih kalau ke game sih memang itu. Kalau enggak Romance of the Kingdom, Sim City, sama The Sim, iya Harvest Moon gitu, kayak sesuatu game yang enggak ya tadi challenging gitu. Kayak gue lagi butuh ketenangan gitu. Gue nggak butuh kan kalau keluarga Sim kan semua kan ada cheatnya tuh, Rosebud apa segala macam. Jadi buat gue itu pelarian gue yang gue nggak stres sih. Stardew Valley juga ada modsnya, Mang. Oh, dia ada juga ya? Iya, bisa nge-cheat. Jangan cek, tenang aja. Oh, jadi ini salah satu pertanyaan gue. Sampai sekarang sebenarnya beberapa game masih ada cara kayak masukin kode-kode rahasia gitu, masih diizinkan itu ya? Masih kayaknya. Kalau The Sims 4 lebih kayak dia nge-cheat untuk dapetin duit atau dapetin
Kita jadi galau nggak duit apalagi. kontennya tuh lebih kayak dia membuat rumah di Twitch tuh. Jadi dia punya dengan cheat duit itu dia bisa bikin rumah yang kayak misalkan rumah tema apa sih yang film vampir itu Twilight ya gitu dia bikin tema Halloween gitu. Jadi lebih kontennya seperti itu, lebih cheat sih oke aja gitu. Tapi ada juga yang nggak nge-cheat gitu. Ada kayak aku misalkan di Twitch selama beberapa minggu ini mainnya Stardew Valley tapi nggak pakai cheat sama sekali. Gitu. Oh enggak. Maksud gue pertanyaan gue, gamenya sendiri tidak menyediakan atau semua game sebenarnya ada ya? Sebenarnya nggak semua. Jadi gini, ada beberapa developer game yang memberikan disebutannya mods. Jadi orang-orang yang bikin mods, orang lain yang bukan game developer itu bikin itu supaya kayak misalnya karakternya berubah misalnya gitu, atau gamenya misalnya kalau di Stardew Valley ada beberapa yang menurut kita para player ini kok kayak annoying ya gitu. Nah jadi ada orang yang bikin supaya gak annoying gitu. Jadi lebih kayak ada kayak patch tambahan lah. Tapi sebenarnya boleh di download boleh nggak. Jadi terserah developernya menerima orang itu untuk orang lain user bikin mods atau enggak gitu. Tapi kalau aku ngelihat dari growth fanbase-nya ya, game yang ada mods-nya justru fanbase-nya makin banyak. Dan sering dimainkan pastinya. Ya itu dia kan makanya maksud gue hidup ini udah susah ya tolong ya ini untuk para game developer juga hidup ini udah susah. Jadi nggak semua orang demen tantangan. Ada beberapa orang ya udah deh main aja ya. Itu saya sekali. Sama ya gitu ya. Ya betul. maksudnya ini kan gameplay. Kita butuh gameplaynya untuk kita tenang kayak The Sims. Udah deh ya, di dunia nyata gue udah miskin nih. Ya lu jangan bebanin gue lagi. Maksud gue, izininlah kita pakai Rosebud kan gitu kan. Kita pengen diri kita kaya sehingga kita bisa bikin bangun rumah yang bagus, terus nge-cheat dapat semua wallpapernya lah, bangku apa segala macam furniture. Ya, saya di curhatan ya sebenarnya untuk besok-besok game developer harus lebih mengerti perasaan saya gitu. Terus dapat married sama perempuan yang cakep kan gitu-gitu. Itu kan kalau di The Sim, kalau di Sim City kan gue mau jadi mayor yang not a loser in the real life. Gue pengen bikin kota gue kayak wow gitu bagus. Makanya gue masih suka SimCity yang lama. SimCity 2000 ya, kalau nggak salah. Itu buat gue gameplay bagus, grafik entah kenapa gue senang begitu. Yang sekarang buat gue sampah gitu. Sorry ya, gue nggak suka gameplay yang sekarang. Grafiknya, bukan gameplaynya, grafiknya. Sama The Sim juga. Nah, menurut kalian berdua, kalian main The Sim dari awal kan sampai sekarang? Dulu atau kecil ya? Dulu ya, kalau sekarang paling pernah main The Sims 4. Ya tapi gameplay udah berubah dong. Nah menurut Poki lebih suka main sim lama apa sim baru? Melihat grafik kok gue gameplay dulu grafik. Kalau misalnya grafik gimana? Nggak bisa inget sih dulu kayak apaan. Tapi kalau main aja yang The Sims 4 ya. Ya untuk grafiknya kurang lebih sama. Yang membedakan itu kan pasti ada itemnya yang berbeda atau yang disuguhkan tuh rumahnya mana-mana aja kayak gitu. Dia kan modelnya banyak kayak seasonal. Oke nih temanya nanti yang kampus, nanti ada yang wedding ceremony atau yang Halloween dan lain-lain. Nah, kayak gitu sih. Oke, kalau Mariska? Kalau Sims ya, aku main Sims yang pertama sampai yang hati itu tuh yang love apa gitu, love apa gitu. Itu pas lagi SD kayaknya, SD SMP. Oh udah main dulu yang pakai internetnya masih itu masih main, udah main. Cuman yang Sims 4 nggak main. Nah yang terbaru ini dengan grafik yang kayak begini? Karena aku sempat main Sims 3 waktu itu. Terus kayak overwhelm gitu. Jadi pindahan dari yang Sims yang paling pertama gitu, generasi pertama, tiba-tiba tada Sims 3 gitu. Terus kayak ini apa? Oh bisa foto orang. Oh gitu. Jadi kayak banyak fitur ya, banyak. Fiturnya udah mulai banyak banget dan Sims 4 ini kan modsnya juga banyak. Fiturnya lebih banyak lagi gitu. Dan kehidupannya juga ada DLC-nya banyak juga gitu. Jadi kayak terlalu overwhelm kalau aku. Tapi sebenarnya nonton kontennya tuh seneng aja karena banyak challenge kayak 100 baby challenge gitu-gitu. Jadi kayak
gimana caranya kita si karakter itu membuat karakternya dia untuk hamil 100 kali gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak banyak challenge tolol lah kalau di Sims tuh. Nah, itu kan lu merasa grafiknya berubah kan dari yang pertama sampai sekarang. Nah, lu lebih suka yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang sama. Oh, lu gitu Karena ya. Gue lebih suka yang dulu. 60. Lebih smooth. Gue sih mantep dulu, gue puyeng pengen yang sekarang. Pusing sumpah itu Apakah karakternya karena kayaknya faktor U gede. juga? Iya kali mungkin ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Mungkin juga sih, iya, mungkin juga. Karena ada beberapa angkatan gue yang masih senang main Nexia sebenarnya. Karena itu kan cukup puyeng sebenarnya, karakter cuma mungil gitu, nyanyi gitu. Dulu aku sempat Mereka benci main Ragnarok, mereka senang main Nexia, ada. wow, aku tim Ragnarok. Iya, kalau menurut gue, kalau gue justru terbalik, gue Ragnarok karena dia kelihatan bagus kan, gede, ininya udah bagus ketimbang kayak game yang cuma kayak tadi tuh dia kasih lihat namanya apa tuh, yang lu bilang nih Sanji ketawa-ketawa, yang lu dapet ikan. Ikan. Tadi tuh. Aku dapat ikan itu Stardew Valley emangnya aku dapat ikan. Itu kan Nexia kan kayak gitu kan Nah, dulu pixel kan. art, gitu. Pixel art gitu buat gue. Ini terlalu gitu. Terlalu. SimCity juga sama. Yang baru ngeganggu banget di gue. Kok ribet ya, gue bilang ini kenapa kok ribet gak kayak dulu, lebih gampang. Mungkin karena yang dulu tuh lebih simple. Karena aku juga ngerasa kalau misalnya aku suruh pilih nih ya, Sims yang pertama sama Sims yang keempat, aku lebih suka gameplay yang pertama karena lebih simple. Kalau yang keempat tuh kayak udah banyak banget yang harus dilakukan. Iya, harus dilakukan gitu. Grafiknya juga kayak terlalu real life banget sih sebenarnya gitu. Karena kan hidup sudah susah ya Mang. Iya, itu dia Balik makanya. Balik lagi. Gue dari dulu main konsol selalu cheat. I don't give a fuck. Game Shark. Iya, Game Shark. I don't give a fuck. Gue dari zaman Engine. PlayStation ya, dari zaman main Final Fantasy 8. Waktu itu gue main Final Fantasy 8. Itu udah pakai Game Shark. Tapi gue hanya beberapa aja yang gue Game Shark. Gue tidak semuanya juga. Ada beberapa yang gue masih gue suka kejutan ini, tapi ada gue nggak suka ini. Resident Evil, Dino Crisis, Dino Crisis ya. Oh iya. kayak gitu-gitu semuanya, Tales of Fantasia, RPG semua pasti gue cheat, termasuk Genso Suikoden. Genso Suikoden gue cheat. Iya. Suiko Gaiden pernah main nggak Bang? Itu gue lupa. Nah itu nggak ada Inggrisnya, itu cuma Jepang doang. Oh, berarti nggak pernah. Tapi pernah dijual. Mempersulit ngapain main game tapi nggak Coba bisa. game Jepang yang aku pernah beli. Genso Suiko Gaiden sama game Gundam. Ini dua-duanya Jepang nih. Jadi kalau kita main, terus kayak salah pilih, kita load ulang lagi. What the puta? Kayak gitu Dulu bener. ada, tapi pas aku udah nggak keluar sini. Aku belinya versi kopian tapi in Kayaknya Japanese. pernah, tapi aku nggak beli. Kayaknya aku nggak beli. I see. Aku cuma pernah beli 2 game itu doang gitu. Tapi seru loh Kartu Sakura kalau beneran ada game gitu. Ada, tapi dia Ada. tidak masuk ke Nggak masuk Indo. tidak Indonesia, tidak internasional sorry. Jadi cuma di Japanese only. Japanese only. Ih, rumpi yang begitu Cuman kan bagus. zaman dulu ya sebelum ada Steam kita kan bajakan semua ya intinya ya. Jadi aku dapat tuh Suiko Gaiden, si Genso Suiko Gaiden sama itu tadi Gundam. Aku ingat banget di Cianjur waktu malam-malam, bukan malam kayak sore gitu. Koko aku sama semua anak-anak gitu ya pada main itu. Dimarahin sama emak, ini kenapa sih main game gak kelar-kelar? Ya bentar mak, katanya gitu. Soalnya ini pilihannya salah, katanya gitu. Oh, si games. Si Gundam. Oh, itu kan bahasa Jepang. Emang lu udah ngerti waktu itu? Enggak, makanya. Begitu salah pilih ulang lagi. What the puta? Ngerepotin diri sendiri. Kacau banget. Saking kita demen sama game Gundam kayak begitu, Mama. Ya ampun. Oke, coba kita ambil lagi. Kita akan menemukan inspirasi lain dari situ. Oke. Oke. Coba digeser dikit. Baca dong. Kenapa ini ya? Tadi udah di apa mimpi terbesar kamu? Ini yang di awal tadi. Oh, di awal ya? Sudah kita Iya. tanyain. What is your biggest dream? Question mark. Mau dijawab apa ambil lagi? Enggak, saya skip. Oke, ambil lagi. Udah punya mimpi. Pro player. Pro player enggak juga. Enggak juga. Selain pulpen, adakah barang milik kamu yang sering hilang tak kembali setelah dipinjam? A part of pens.
are there any items that belong to you that often don't come back after being borrowed? Saya jawab duluan ya. Iya. Duit. Itu kayaknya problem semua orang. Apa, Poki? Ini tentang apa aja kan, nggak di pulpen berarti di sekolah apa gimana? Ya, apa aja. Biasanya kan katanya menurut dia pulpen yang sering hilang. Nah, ada nggak barang milik lo yang sering hilang, nggak kembali setelah dipinjem? Kayak dulu jarang minjemin sih, tapi kalau seputar sekolah kadang pulpen atau tip ek penghapus, kayak semua alat tulis hilang. Temen lu klepto semua aja. Klepto ya, temennya klepto semua. Kalau manajer saya apa ya barangnya? Ini percaka Anda ya? Iya. Yang kasih direbut. Waduh. Iya, itu nggak pulang-pulang sampai sekarang. Sedih dia. Iya. Oke. Mariska, apa hal paling memalukan yang pernah lu lakuin dengan temen lu? Itu kayaknya bisa sama kayak tadi. Kayaknya hampir sama ya? Iya. Sebenarnya saya nggak mau cerita ini sih, tapi kejadiannya baru-baru ini. Oh iya, bagus saya ceritakan. Tapi nggak tahu nih, soalnya berhubungan sama Poki. Do you remember anything about your car? Oh. Saya langsung terdiam. Apa itu ceritanya? Silakan. Jadi gini sih, Poki itu waktu itu nggak tidur. Iya, jadi unfokus gitu kan. Nah, aku juga kurang tidur unfokus gitu. Dua-duanya orang tolol unfokus ini pergi ke rumah teman kita buat ngambil keyboard. Di lampu merah itu kita kagok. Jadi begitu kita mau belok, dia merah. Jadi kita kayak menghalangi busway. Jadi kan kayak gitu. Terus akhirnya ini kan jalan ke sini ya, ke arah kita mau ke sini kan. Jadi begitu kita ke sini, terus kayak nggak bisa nih, ada busway. Busway tin gitu kan. Terus di sini kan lagi jalan ya, nggak bisa lewat dong. Jadi kita minggir di sini pas di tengah-tengah gitu. Dia orang sini, ini busway, kita di tengah-tengah. Terus dia diam. Kabarnya gimana nih? Ini gimana nih? Gue juga nggak tahu mau gimana nih. Papa tenang aja, tenang gitu kan. Begitu ini begitu ini udah selesai langsung kita, ayo Pok, cepat putar balik. Dia sepanjang jalan, Kabar aku malu. Dalam hati aku juga, ya gue juga sih tapi nggak apa-apa, tenang aja. Harga diriku terus. Iya kan gue yang nyetir. Aduh. Kita sama-sama orang tidak fokus soalnya. Oke. Soalnya kita kebanyakan ngobrol waktu itu. Jadi ngobrol gitu kan, terus nggak fokus, kurang tidur dua-duanya, jadi begitu kejadian. Iya, kebetulan gak tidur itu tuh karena pembicaraan tadi tuh. Saya nonton, minta temenin Kakak Ber nonton channel apa? Misteri itu. Iya. Kisah tanah. Berarti belum lama dong kejadiannya? Belum. Jadi tuh aku ingat aku setelah keluar dari rumah sakit terus berapa bulan gitu. Terus dia kan kita sama-sama kalong ya karena cuma main game kan. Jam 1 pagi dia ngeping gitu kayak Kakak Ber masih bangun nggak? Masih, kenapa? Temenin gue nonton ini dong. Cekling. Kisah horor Jepang. Apa sih ini Poki? Begitu deh, klik, ternyata seru. Seru gitu. Aku suka kan cerita-cerita begini kan, walaupun sebenarnya aku nonton sampai keliengan mang saking overwhelmed gitu. Terus udah tuh kita nonton terus sampai benar-benar subuh udah azan deh. Itu dia akhirnya kayak Kakak Ber kita udahan dulu ya mau sholat. Oke ya. Waktu ting itu di Discord ya nontonnya? Iya, jadi Discord. Iya, betul. Kita kayak ada share screen gitu, jadi kita bisa nonton bareng. Kalau gamer pun juga gitu, ada movie night biasanya Mang. Jadi kita hostnya biasanya agak nge-stream movie terus kita nonton bareng. Oh boleh, nggak kena copyright? Enggak sih, karena itu seglu cuman orang itu doang. Kayak aku nih misalnya, aku nge-host, misalkan bukan Netflix atau bukan Disney Channel, Disney Plus gitu, Encanto, kita nonton semua bareng. Gitu. Kita kan nggak kayak memperjualbelikan juga, cuma nonton nih kita doang gitu. Oke, ambil lagi, Poki. Mudah-mudahan hal yang tidak memalukan. Bismillah. Itu malu-maluin. Emotional damage. Emotional damage. Dia lebih bagus. I send you to Jesus. Lagu jadi ikutin. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton di Kasino hari ini, Kabar Sini Sono.
Kalau ada pertanyaan, silahkan diketik di komen. Nanti mungkin akan dijawab oleh salah satu dari Mariska atau Poki ya. Sambil ngelihat dia juga nanti akan menjawab di situ. Yang kepingin lagi mereka hadir lagi di cafe saya, silahkan komen juga, ketik. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan ya di komen kan tadi. Berarti di like. Belnya, Oh iya, tombol notifikasi. Notifikasi juga. Ya jangan lupa. Dan oh ya, mau nonton di YouTube juga ada kan? KBR sering main di YouTube. Oh, channel. Iya. Channelnya di mana? Di Twitch apa KBR, Nggak di YouTube-nya. YouTube juga apa KBR, sudah aku. Oh, sekarang jadi apa KBR? Iya, jadi kayak apa Baik-baik kabar? saja. Nanti kita ketik ya supaya lancar ya, karena ini agak alay-alay gimana gitu sebenarnya. Habis gini, dulu kan nama aku kakak beruang, udah lama banget pakai kakak beruang. Terus aku coba apa ya kakak beruang di Twitch gitu. Kagak ada yang bisa baca, Mang. Jadi aku cari yang bule friendly. Oke. Oh iya, kalau orang bule Bule mungkin friend. bacanya kok ya, Bear. artinya agak beda ya. Bear. Kok. Ya. Apa beruang apa? Tolong itu kan disensor. Tolong disensor. Nggak sengaja. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan di Kasino Kabar City sono. Bye. Bye bye.